Mas Adi sih kan ditanyakan, apakah Tisha Erni ini merupakan selingkuhanmu? Dia malah jawabnya, oh kalau dia selingkuhan saya, kenapa dia masih di sini? Nah justru karena kenapa dia di situnya gitu loh. Hola netizen yang tercinta, Dr. Richard Lim menjadi salah satu sosok yang dihubungi langsung oleh Aden Wong di tengah viralnya urusan rumah tangganya dengan Amy dan Tisha Erni. Dalam penuturannya, pada Dr. Richard Lee, Aden Wong membantah merebut bayi 4 bulan tersebut dari tangan Amy. Diungkapkan Dr. Richard, Aden Wong hanya mencoba melindungi anak-anaknya dari sikap Amy yang dianggapnya kasar. Termasuk bayi 4 bulan tersebut dinilainya tidak terurus, bahkan kelaparan. Hal itu yang melatar belakangi peristiwa viral di rumah sakit. Namun dari penuturan Aden Wong yang diungkapkan Dr. Richard, Aden Wong meragukan bayi tersebut adalah anaknya. Kendati ragu, ia tidak masalah tetap mengurus anak tersebut. Pengakuan Aden Wong ini bertolak belakang dari penjelasan Amy saat menjadi bintang tamu di podcast Grace Tahir. Amy mengaku ia dijebak Aden Wong untuk datang ke rumah sakit setelah menyebut ingin menemui bayinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bentar, kok gue merasa ada sedikit yang janggal ya. Pas Dr. Richard mewawancarai anak tersebut ya, terakhir udah mau selesai wawancarai, Dr. Richard menawarkan nomor teleponnya tersebut atau gimana sih? Nah, di bagian ini yang membuat gue mikir lebih dalam lagi. Kan kata dokter, si anak ini yang telepon dokter ya kan, ingin memberikan sebuah statement agar tidak ada kesalahpahaman, pengen kasih sebuah testimoni gitu loh. Tapi di akhir wawancara si anak tersebut, dokter menawarkan nomor telepon dokter ke anak ini. Terus yang nggak masuk ke logika, dalam keadaan seperti ini nggak mungkin dong si bapaknya ini membiarkan anaknya menelpon orang itu sembarangan. Nggak mungkin. Gue berharap sih nggak ada yang blunder ya, karena niat kalian udah bagus, ingin kayak mencoba mendamaikan, menyelesaikan masalah ini, ingin mendengarkan kedua pihak masalah ini tuh kayak gimana. Siapa di sini yang gregetan abis lihat podcastnya Dr. Richard? Yap, gue juga termasuk yang ngikutin. Dan ada hal yang aneh di sini dari si Mr. Wong yang nggak mau ngaku, tapi statementnya dia itu sendiri malah mendukung kata-kata dia gitu. Jadi kan ditanya sama Dr. Richard, Mas Adi sih kan ditanyakan, apakah Tisha Erni ini merupakan selingkuhanmu? Dia malah jawabnya, oh kalau dia selingkuhan saya, kenapa dia masih di sini? Nah justru karena kenapa dia di situnya gitu loh. Kalau dia memang benar-benar cuma kayak orang kerja gitu, ngapain dia ada di situ bantuin lu bawa anak lu lari kayak benar-benar mau bikin keluarga baru? Kan nggak masuk akal. Mungkin nggak sih seorang personal assistant itu tuh malah ada di saat ceritanya dia tuh lagi jatuh atau aneh, nggak kelihatan hubungan profesional. Dan yang anehnya lagi, jangan lupa si M ini pernah bilang di suatu podcast kalau mereka itu tuh suka panggil sayang-sayangan, dan dia itu asisten tapi nggak bisa bahasa Inggris. Gimana ceritanya kerja tapi nggak bisa bahasa Inggris sama orang yang nggak bisa bahasa Indonesia, dan dia nyalahin kalau si Eminya ini suka mabuk, padahal dia tuh tahu kalau orang Korea itu emang suka minum gitu, bukan berarti mabuk-mabukan dengan sengaja, kan emang kultur mereka. Kenapa alasan itu dipakai gitu buat bawa lari anak-anak? I know this has nothing to do with me, but I just wanted to share my opinion terkait masalah yang sedang ramai banget diperbincangkan di TikTok, yaitu permasalahannya rumah tangganya Amy, seorang warga negara Korea yang menikah dengan seorang warga negara Singapura dan memiliki 4 orang anak dan sedang ditugaskan di Indonesia. Aku ngikutin banget kasus ini karena Amy ini berjuang sendirian untuk mendapatkan justice atau keadilan ya, karena waktu itu dia tidak boleh bertemu sama anaknya. Mungkin sampai sekarang juga masih belum bisa bertemu sama anaknya. Tapi perlu aku ingat, karena kita tidak bisa melihat cerita dari kedua sisi, dan masalah rumah tangga orang itu memang mereka yang menjalankan yang lebih tahu, jadi kita cuma bisa hanya melihat dari luarnya saja. Dari penglihatan aku secara garis besar, sulit melihat pihak istri ini sebagai orang jahatnya karena ada pihak ketiga yang terlibat. Apalagi pihak ketiga ini kita bisa tahu reputasinya dari rekam jejak sosial medianya. Yang membuat aku lebih geramnya lagi adalah permasalahan ini mengorbankan anak mereka yang keempat yang masih bayi dan tidak bisa mengkonsumsi ASI secara eksklusif. Kayak hampir semua permasalahan rumah tangga itu akan mengorbankan kesehatan anak ya, dari segi kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Dan dari yang aku tangkap dari sisi Amy ini, dia selalu memprioritaskan anak-anaknya dan tidak pernah
pernah mau menjelek-jelekan suaminya supaya anak-anak ini masih bisa hormat sama orang tuanya. Dan Amy ini juga menginginkan perceraian dengan baik-baik kalau suaminya itu sudah tidak mau bersama dengan dia lagi. Nah, kalau sudah sampai ke tahap perceraian kan nanti akan ditentukan ya siapa yang berhak untuk mengurus anak-anaknya. Aku juga ngelihat podcast dari sisi suaminya berserta anaknya yang pertama, tapi nggak tahu karena aku bias atau gimana ya, tapi aku nggak bisa merasakan empati dari video-video yang dari sisi suaminya. Kesan menjelek-jelekan atau memojokkan si Amy dan lebih membela si pihak ketiga. Semoga masalah ini bisa cepat selesai dengan baik-baik, karena penderitaan seorang ibu yang terbesar adalah ketika tidak bisa menjaga, merawat, dan melihat anaknya secara dekat. Buat teman-teman yang pro ke pihak suaminya, bantu aku kasih pencerahan supaya aku bisa berpikir lebih netral lagi. Jadi Ibu Amy ini adalah seorang warga negara Korea, sedangkan suaminya adalah warga negara Singapura, sedangkan selingkuhannya adalah warga negara Indonesia. Jadi ini kayak perselingkuhan internasional gitu. Pertama kali selingkuhannya itu diperkenalkan suaminya sebagai asisten pribadinya. Tapi istrinya tuh bingung, kenapa asisten pribadi perusahaan multinasional nggak bisa bahasa Inggris? Dan keanehan dimulai dari situ. Jadi kalau misalkan selingkuhannya disuruh-suruh gitu ya, dia lapor mungkin sama suaminya, dan suaminya tuh marah-marahin dia. Kenapa lu nyuruh-nyuruh dia gini? Kayak perhatian banget gitu sama asistennya. Selama ini pernikahannya tuh baik-baik aja, buktinya anaknya ada 4 gitu loh. Jadi ini anak yang keempat. Pas pernikahannya di anak pertama, kedua, ketiga, semuanya selalu suaminya tuh nemenin dia lahiran. Tapi pas anak keempat ini suaminya nggak nemenin dengan alasan ahli Feng Shui bilang kalau misalkan saya nemenin kamu, perusahaan saya bakal bangkrut katanya. Dan lebih anehnya lagi, suaminya menuduh Ibu Amy mengirimkan ilmu hitam kepada dia dan selingkuhannya dan keluarganya. Simple sih sebenarnya, tinggal balik ke Singapura dan selesaikan secara hukum. Toh Amy nggak kemana-mana, she knows what she wants. Dia mau proper divorce. Kamu nggak perlu lari-lari atau pergi ke social media atau ke Dr. Richard to clarify everything. You don't have to clarify aja testimonials kamu, kasih semua ini justification kamu di courts, and somebody will expose it juga kok nanti. Tenang aja, kalau kamu haus sekali dengan ketenaran di social media, you will get it. You will get the attention later on. But just finish the whole thing first. First thing first, Pak. First thing first, okay? Dan Amy masuk social media because kamu block semua access, and we know that because you run away with the baby. Not ada ibu mau pegang bayinya nggak boleh, of course. Kita ini yang tadinya jadi kucing bisa jadi macan. Saya juga ibu, and I know I will do anything just to get my kids back. Dan cara kamu mendidik anak pertama kamu, kayaknya kamu harus counseling parenting deh, because she's, I don't know, she's way out of line. Sorry. Saya baru melihat podcast Dr. Richard Lee. It's sad. It's literally sad to see a kid talking against her mother who gave birth to her. Seperti anda boleh lihat, gadis ini yang bernama Santi diinterview oleh Dr. Richard Lee. Dalam podcast ini, Santi, anak kepada Amy sendiri, telah memberikan pelbagai kenyataan against Amy. Pertama, Shanti menuduh ibunya sebagai alkoholik, di mana ketika ayah berkhidmat, iaitu Aiden Wong berkhidmat di Indonesia, ibunya akan. Secondly, Shanti tak nak panggil mak dia sebagai mak, ibu tu. She is addressing her mother as Amy. Ketiga, dia membuat tuduhan bahawa ibu dia sentiasa menjerit, marah dan pernah juga memukul. Dan apabila Dr. Richard Lee tanya, do you have a proof? And Shanti said no. We didn't know how to use a phone back then. Shanti juga memberitahu bahawa ibu dia sentiasa marah, especially adik-adik lelaki, sentiasa bagi tahu yang kenapa awak tak macam kawan awak dan kenapa saya melahirkan awak, something like that. I personally felt so angry watching like 8 minutes of the podcast and I stopped. Baru 8 minit podcast Dr. Richard Lee and I stopped. I literally stopped and I don't want to watch. So we can literally smell all the allegations they're putting on Amy. With her own daughter, they are shattering Amy away badly. At this point, do you guys think Amy masih boleh dapat keadilan? Will Amy get her justice?